Swastiastu. Hai anak sekalian yang Pak Guru cintai dan Pak Guru banggakan, apa kabar anak-anak hari ini? Astungkara selalu dalam lindungan Ide Sang Maha Dewasa, selalu sehat dan tentunya tetap semangat anak-anak. Anak-anak yang berbahagia, kali ini berjumpa kembali dengan Pak Guru dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Buddha. Anak-anak, minggu lalu Pak Guru sudah menyampaikan materi tentang orang suci agama Hindu yang patut diteladani. Pada video kali ini, Pak Guru akan melanjutkan materi tersebut dengan pembahasan yang pertama adalah kewajiban-kewajiban orang suci agama Hindu. Yang kedua adalah tentang larangan-larangan bagi orang suci agama Hindu. Dan yang ketiga, upaya-upaya menghormati orang suci agama Hindu. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan melantunkan doa sebelum belajar. Anak-anak di rumah, silakan ambil sikap amusikarana. Om Purwajatu Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stako Sudatistat Dasma Jatam Brahmanam Brahma Yestam Diwasya Salva Muktasakam Om Santi 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 Om. Doa selesai. Anak-anak, kita akan lanjutkan materinya dengan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Selamat belajar. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai melalui video pembelajaran kali ini: 1. Menyebutkan tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu. 2. Menyebutkan larang-larang bagi orang suci agama Hindu. Dan yang ketiga, menyebutkan upaya-upaya menghormati orang suci agama Hindu. Tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu. Yang pertama, tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu, golongan Eka Jati. Adapun tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu golongan Eka Jati: 1. Memimpin upacara tertentu yang berkaitan dengan pancayatnya. Yang kedua, memberikan pencerahan atau tuntunan kepada umat melalui Dharma Wacana. Yang ketiga, melakukan penyucian lahir batin secara terus-menerus. Yang keempat, mempelajari dan mengajarkan Weda kepada umat Hindu. Yang kelima, selalu setia dan jujur. Dan yang keenam, melayani umat dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, yaitu tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu golongan Dwi Jati. Adapun tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu golongan Dwi Jati adalah: 1. Melaksanakan Surya Sewana, yaitu upaya menyucikan diri setiap pagi menjelang matahari terbit, sehingga kesuciannya terus meningkat dan sebagai bentuk pendekatan diri kepada Ide Sang Hyang Widiwasa dengan teguh dan tulus ikhlas. Yang kedua, memimpin upacara yatnya. Yang ketiga, ngeloke palesraya. Ngeloke palesraya artinya tugas sebagai seorang suringgi atau golongan Dwijati tidak terbatas hanya pada upacara saja, melainkan juga lebih luas daripada itu, yaitu memberi tuntunan serta bimbingan kepada umat Hindu. Yang keempat, melakukan tirta yatra, yaitu perjalanan suci. Yang kelima, mengamalkan ajaran-ajaran suci yang bersumber dari kitab suci Weda. Kemudian yang keenam, dalam kitab Menawa Dharma Sastra disebutkan, yaitu Satyawadi, artinya memberikan wejangan penuh dengan tata krama. Yang ketujuh, Apta, yaitu selalu berkata benar. Yang kedelapan, Patirtaningrat, yaitu kehadirannya membawa kesejukan. Dan yang kesembilan adalah Upadesa, yaitu memberikan pencerahan kepada umat Hindu.
itulah tugas dan kewajiban orang suci agama Hindu, yaitu golongan Dwi Jati. Kita lanjutkan. Berikutnya pembahasan kita adalah larangan-larangan bagi orang suci agama Hindu. Adapun larangan-larangan bagi orang suci agama Hindu, di mana sebagai orang suci agama Hindu wajib menjauhi larangan-larangan sebagai berikut. 1. Tidak boleh berjudi. 2. Ahimsa artinya tidak menyakiti. Yang ketiga, satya artinya tidak berdusta. Yang keempat, asteya artinya tidak mencuri. Yang kelima, awyawaharika artinya tidak suka bertengkar. 6. Tidak boleh berzina. 7. Tidak boleh ikrar janji. Yang ke-8, tidak boleh berpolitik praktis. Yang ke-9, tidak boleh tersangkut pidana. Yang ke-10, tanado earlier artinya tidak berjual beli. Yang ke-11, tidak boleh melakukan perbuatan dosa. Yang ke-12, tidak boleh bergaul dengan orang jahat. Nah, anak bisa simak itu adalah contoh perilaku yang tidak patut ditiru, yaitu melakukan perjudian. Nah, itu adalah melanggar daripada ajaran agama, termasuk juga melanggar hukum di negara kita. Nah, orang suci wajib menjauhi larangan-larangan tersebut. Terlebih kita sebagai umat Hindu juga wajib untuk menjauhi larangan-larangan tersebut, sehingga kedamaian, ketentraman ini akan tercipta. Berikutnya larangan-larangan yang berkaitan dengan makanan dan minuman bagi orang suci, diantaranya 1. Tidak boleh minum minuman beralkohol seperti tuak, arak, dan minuman keras lainnya. Yang kedua, tidak boleh makan daging sapi. Yang ketiga, tidak boleh makan daging babi. Yang keempat, tidak boleh makan daging anjing. Yang kelima, tidak boleh makan daging kuda. Yang keenam, tidak boleh makan atau meminum minuman yang berasal dari mencuri, menipu, korupsi, bahkan merampok. Nah, anak-anak sekalian, mengapa makanan dan minuman tersebut harus dijauhi? Karena ini akan sangat berpengaruh terhadap triguna anak-anak. Jika seseorang, terlebih sebagai orang suci, dipengaruhi oleh minum-minuman keras, makan daging yang berlebihan, maka sifat-sifat rajas, sifat-sifat tamas akan berkuasa pada dirinya, sehingga tidak akan muncul sifat-sifat satwanya. Karena sebagai orang suci tentunya sifat satwam inilah yang harus mendominasi. Nah, tentu kita juga sebagai umat beragama wajib untuk menghindari minuman yang berbau alkohol, yaitu miras, sehingga kita menjadi sehat, menjadi kuat, menjadi cerdas. Tentunya anak-anak selalu berpedoman pada ajaran agama Hindu. Pembahasan kita selanjutnya adalah upaya-upaya menghormati orang suci agama Hindu. Nah, upaya-upaya apa saja yang harus kita lakukan untuk menghormati orang suci agama Hindu? Itu kita sebagai peserta didik, sebagai seorang anak di rumah, dari ayah ibu di rumah, wajib menghormati apa yang menjadi pedoman atau tuntunan, baik itu dari orang suci, dari guru di sekolah, maupun orang tua di rumah. Nah, upaya-upaya menghormati orang suci: 1. Mengunjungi tempat tinggal orang suci. 2. Mengucapkan salam Om Swastiastu saat bertemu orang suci. 3. Berkata-kata sopan terhadap orang suci. Yang keempat, mentaati nasihat-nasihat positif dari orang suci. Yang kelima, memberikan pelayanan yang baik kepada orang suci. Yang keenam, memberi dana punya kepada orang suci dengan tulus ikhlas. Yang ketujuh, meminta nasihat dan petunjuknya dalam menjalani kehidupan sebagai umat Hindu. Nah, itulah upaya-upaya menghormati orang suci yang wajib kita lakukan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang berbahagia, yang perlu dicintai dan perlu dibanggakan,
Demikianlah materi pembelajaran yang kami sampaikan melalui video pembelajaran hari ini. Semoga anak-anak dapat menyebutkan kewajiban-kewajiban orang suci agama Hindu, dapat menyebutkan larangan-larangan bagi orang suci agama Hindu, dan tentunya upaya-upaya apa saja yang anak-anak lakukan untuk menghormati orang suci agama Hindu. Sebelum pamit lagi, pesan Pak Guru, di rumah rajinlah belajar, tetap semangat, jangan lupa membantu orang tua di rumah, dan jaga kesehatan. Ingat pakai masker anak-anak, social distancing, jaga jaraknya. Sehingga kita semua selalu dalam keadaan sehat, selalu bahagia, selalu ceria, sehingga kita bisa mencapai kesuksesan. Kemudian, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, dan Pak Guru akhiri dengan salam Santi. Om Santi Santi